Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 struktur data akan mendemokan aplikasi kami yang berjudul Sistem Reservasi Hotel. Yang pertama, memperkenalkan anggota. Saya sendiri, Ravenus Arjuna Kristiari, dengan NIM 20113623. Lalu ada Alan, silakan. Nah, saya Rifki Akbar Maulana dengan NIM 20113627. Selanjutnya, saya Reni Fatarina Handayani, NIM 20113630. Selanjutnya Adit. Saya Muhammad Tartia dengan NIM 20113640. Selanjutnya Ali. Dan saya Ali Imran dengan NIM 20113654. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan mulai dari programnya. Ini adalah tampilan awal program yang menampilkan nama-nama anggota dan NIM yang sudah tertera. Oke, cara kerja dari aplikasi kami yaitu yang pertama ada menampilkan daftar tipe kamar. Selanjutnya ada reservasi kamar hotel. Ada cek data pesanan, hapus reservasi yang sudah selesai, cari nama reservasi, dan pelunasan pembayaran. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dilanjutkan oleh Adit, silakan. Baiklah, tampilan menu awal program kami seperti ini. Pada menu tampilan awal, user akan disajikan beberapa pilihan menu. Seperti yang pertama ada daftar tipe kamar, yaitu untuk menampilkan daftar kamar yang tersedia. Yang kedua ada pesan kamar, yaitu untuk melakukan reservasi kamar. Yang ketiga ada data pesanan, untuk menampilkan data user yang telah melakukan reservasi. Yang keempat ada hapus reservasi, yaitu untuk menghapus data reservasi tamu yang telah melakukan check out. Yang kelima ada cari reservasi, yaitu untuk mencari detail pada tamu yang sedang menginap. Yang keenam ada pelunasan pembayaran, yaitu untuk melunasi kekurangan pembayaran. Yang ketujuh ada keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali Imran. Oke, terima kasih Adit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada opsi yang pertama yaitu menu daftar tipe kamar. Oke, jadi pada menu ini user akan disajikan berbagai pilihan tipe kamar yang tentunya telah tersorting berdasarkan abjad. Bisa dilihat di situ ada berbagai pilihan, ada deluxe, ada presidensial dan sebagainya. Itu sudah disorting berdasarkan abjad yang paling kecil. Kemudian pada menu ini kami menggunakan metode selection sort secara ascending serta kami mengimplementasikan sebuah struct queue untuk menyimpan variabel data tipe kamar dan harga. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Silahkan Rani. Ya, terima kasih. Di sini kita akan masuk ke menu 2, yaitu kita memesan kamar. Sebelum memesan, kita akan diminta untuk mengisi data pemesan, yaitu ID dan nama. Nah, pada ID dan nama ini disimpan menggunakan queue karena untuk membantu menampilkan datanya nanti. Selanjutnya di jenis kelamin ini, kita menggunakan if else di dalamnya. Kalau kita salah menginputkan, maka hasilnya akan seperti ini dan akan mengulang dalam penginputan ID dan nama. Kita inputkan lagi, kemudian inputkan yang benar, dan selanjutnya ada nomor HP, alamat. Itu nomor HP, alamat, dan jenis kelamin disimpan di variabel biasa dibantu struct. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali Imran. Oke, terima kasih Reni. Jadi setelah tadi mengisi from identitas ya, ada nama, ada jenis kelamin, nomor telepon, dan sebagainya. Nanti user akan diminta untuk memilih tipe kamar yang akan disewa. Ada berbagai pilihan seperti deluxe, standar, presidensial, premium, dan suite.
Jadi nanti user memilih salah satu saja. Kemudian pada tampilan ini merupakan pengimplementasian dari struct untuk input datanya, kemudian sorting. Jadi sorting yang digunakan ini adalah selection sort secara ascending. Oke, selanjutnya setelah selesai nanti akan muncul pilihan lagi, yaitu memilih tipe bed ya. Ada 2 tipe, yaitu single dan double. Pada tampilan ini merupakan pengimplementasian dari struct untuk input datanya. Nantinya data tipe kamar dan tipe ranjang akan dilakukan seleksi secara if-else untuk menentukan harganya. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nusa. Silahkan, Nusa. Pada bagian form ini user akan diminta untuk memilih nomor kamar dari 1 sampai 100. Di dalam nomor kamar ini digunakan queue untuk menyimpannya dan juga menggunakan if else jika user menginputkan kamar di luar dari 1 sampai 100, maka akan menampilkan nomor kamar tidak tersedia. Tapi jika user menginputkan 1 sampai 100 dan masuk di jangkauan itu, maka program akan lanjut. Selanjutnya ada lama menginap. Di sini bertujuan untuk memberi diskon untuk pemesan atau yang memesan reservasi lebih dari 5 hari akan mendapatkan diskon sebesar 2%, dan kurang dari 5 hari tidak akan mendapatkan diskon. Oke, lanjut. Ada di data pemesanan kamar. Di data pemesanan kamar ini akan menampilkan biodata yang sudah diinputkan di awal tadi. Ada nama pesanan, ID, alamat, sampai dengan biaya total. Di sini disuruh menginputkan berapa uang muka atau pembayaran yang akan dibayarkan. Nah, jika user menginputkan uang muka kurang dari biaya total, maka akan muncul kekurangan sebesar. Lalu, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alan. Silahkan. Nah, oke. Kita kembali menu. Nah, setelah kita kembali ke menu, kemudian kita pilih nomor 3 untuk ke menu data pesanan. Nah, pada menu ini user dapat melihat data pesanan yang dilakukan oleh tamu. Tampilan ini merupakan penggunaan dari queue. Untuk pemanggilannya yaitu kita memanggil menggunakan ID, nama, dan nomor kamar, sehingga akan mengeluarkan data seperti berikut. Nah, kemudian akan disampaikan oleh teman saya, Adit. Baiklah, setelah kembali ke menu awal, kita buka cari reservasi. Kita masukkan nama yang ingin dicari, seperti nama yang udah direservasi sebelumnya. Maka hasilnya akan ditemukan seperti data ditemukan di urutan 1, atas nama Reni, ada di kamar nomor 100. Nah, ini jika benar yang dimasukkan datanya. Bagaimana jika salah? Kita kembali lagi, masukkan nama sembarang. Nah, jika kita masukkan data yang tidak tersedia, maka ditemukan data tidak ditemukan. Nah, ini saya menggunakan materi searching dengan metode selection search. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni. Ya, terima kasih Adit. Selanjutnya kita akan melakukan pelunasan pembayaran di menu 6. Pada pelunasan ini kita menggunakan queue dalam menampilkan datanya, dan untuk pencariannya kita menggunakan searching manual. Data yang diminta yaitu berupa nama dan nanti akan menampilkan kekurangan biayanya. Kemudian kita diminta untuk menginput biaya, kita input kurang terlebih dahulu. Maka akan muncul tulisan kekurangannya yaitu sebesar 10.000, dan nanti
Di sini kita menggunakan Q untuk mengubah perubahan datanya. Jadi karena kekurangannya berganti menjadi 10.000, kita lakukan lagi, misal keluar, enter. Lalu cek kembali di menu 6, nah maka terjadi perubahan data yaitu kekurangannya 10.000. Kemudian kita lunasi dengan uang lebih, misalnya 20.000. Maka akan muncul pembayaran lunas dan kembalian 10.000. Nah, kita cek lagi perubahan datanya di menu 6, maka kekurangannya menjadi 0. Namun, jika kita melakukan kesalahan dalam penginputan nama, misalnya aku, hasilnya seperti ini. Kemudian keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alan. Nah, setelah kita kembali ke menu awal, setelah itu kita pilih nomor 4 untuk ke menu hapus reservasi. Nah, pada menu ini, user dapat menghapus reservasi yang telah selesai melakukan check out. Nah, pada tampilan ini merupakan penggunaan dari Q dengan metode penghapusan dari atas. Maksudnya yaitu metode ini menghapus satu persatu dari atas sendiri. Nah, seperti contoh di atas. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ravenusa. Oke, tadi kan ini ya, di bagian hapus reservasi kan baru satu yang pesan kamar. Gimana kalau ada lebih dari satu gitu yang dihapus, nanti gimana? Ini coba akan didemokan ya. Nih, coba ulang lagi. Silakan Reni kalau mau menjelaskan lagi. Oh ya, di sini kita akan menginputkan data ulang, ada ID, nama, kemudian jenis kelamin, penginputan seperti biasa. Selanjutnya kita inputkan tipe kamar. Ya, pilih kamar 5 hari, pilih. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Kita pembayaran kurang. Ya. Untuk yang kedua, kita coba pembayaran lebih ya. Namanya ya, penginputan data. Nah, kita akan melakukan pembayaran lebih, jadi akan terjadi kembalian. Iya, kembaliannya sebesar sekian. Kemudian kita akan mencoba mengecek terlebih dahulu. Ya, ada 2 nama. Kemudian kita coba untuk menghapus. Ya, maka nama yang paling atas akan dihapus. Kita bisa cek juga di menu 6, maka data juga ikutan terhapus. Jadi yang terhapus tidak hanya data saja, tapi pada pelunasan pembayaran juga terhapus. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ravenusa. Nah, itu fungsi dari metode Q tadi ya, yang menghapus sebuah data yang diinputkan terlebih dahulu. Itu fungsi dari hapus reservasi. Nah, untuk di bagian menu awal ini juga disediakan if else jika user misalnya typo atau salah input. Ini misal diinputkan L atau angka berapa gitu, nanti akan muncul input salah dan akan kembali ke menu awal. Oke, untuk keluar dari program,
menggunakan pilihan angka 7 untuk keluar. Akan memunculkan terima kasih telah memilih Hotel Matahari sebagai tempat peristirahatan Anda. Lalu akan keluar program. Nah, itu semua fitur sudah dijelaskan ya. Lalu sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.